Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah guna belajar kembali meskipun lewat virtual ya anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Allahu Akbar. Semoga Allah memberikan kita kesehatan ya, dan memberikan kekuatan dalam mencari ilmu. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. Mungkin di semester 1 kita sudah banyak membahas tentang ASEAN dan negara-negara yang berada dalam keanggotaan ASEAN. Hari ini kita akan belajar tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Tema 7, kepemimpinan, subtema 1, muatan IPS kelas 6. Nah, sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kekuatan di dalam mencari ilmu dan memberikan kita kefahaman untuk memperoleh ilmu hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sudah siap alat tulis kalian? Sudah siap untuk mendengarkan? Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Produsen, distributor, dan juga konsumen ini sering kita dengar di pelajaran sebelumnya. Hari ini Ustazah tidak akan mengulangi apa itu produsen, apa itu distributor, dan apa itu konsumen. Semoga kalian masih ingat ya. Kita bahas tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Peran Indonesia sebagai produsen adalah menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia maupun negara ASEAN lainnya. Sedangkan sebagai distributor, Indonesia berperan menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN. Pendistribusian tersebut bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di ASEAN dan juga meningkatkan devisa negara. Standar contohkan ya, misalnya Indonesia sebagai produsen itu memproduksi adanya hasil-hasil pertanian seperti beras, dan hasil perkebunan seperti kopi maupun cengkeh. Kemudian, Indonesia sebagai distributor menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN lainnya. Ini untuk membantu negara-negara ASEAN yang kekurangan tentang lahan pertanian atau kekurangan bahan pangan. Jadi Indonesia membantu adanya pendistribusian tersebut. Sedangkan peran Indonesia sebagai konsumen adalah membeli berbagai hasil produksi negara lain. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama sebagai berikut, yaitu bentuk kerjasama bidang ekonomi ya. Yang pertama, menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara anggota ASEAN. Kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Peran ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. Jadi, sesama negara ASEAN itu memiliki harga khusus, baik untuk distribusi maupun ekspor-impor barang-barang, baik pertanian maupun hasil industri. Sedangkan untuk negara di luar anggota ASEAN itu mempunyai harga lain ya. Dan adanya kerjasama ini mendorong negara-negara antar sesama ASEAN itu menanamkan modal. Misalnya, negara Singapura menanamkan modalnya di Indonesia untuk bidang teknologi, sedangkan negara Indonesia menanamkan modalnya di Singapura dalam bidang pariwisata. Jadi mereka saling bekerja sama. Yang ketiga adalah mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Sudah Ustazah jelaskan ya tadi ya. Sedangkan yang keempat, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian yang terletak
di Filipina. Kelima, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Peran ini diwujudkan dalam pendirian pabrik pupuk urea. Ini semuanya menanamkan modal untuk mendirikan pabrik pupuk urea ini yang berada di negara Indonesia. Sedangkan dalam bidang pertanian, yaitu berada di negara Filipina. Semua negara anggota ASEAN bekerja sama untuk mendirikan lumbung padi tersebut. Demikian tadi peran Indonesia dalam bidang ekonomi di dalam keanggotaan ASEAN. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa sholat 5 waktunya, mengaji atau murojaahnya, dan jangan lupa untuk sholat duha serta membantu orang tua. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.